Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya. Dan untuk teman kita yang sedang sakit, Fauzi dan siapa? Dan Rani, kita doakan ya. Mudah-mudahan Fauzi dan Rani dan teman kita yang lain yang masih sakit tapi bisa online. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik anak-anakku sekalian, untuk cahaya Al-Qur'an hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis. Hadisnya baru ya, terkait dengan keutamaan Al-Qur'an. Namun sebelum kita mulai ke pembahasan hadis nanti, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang baru dan yang paling penting bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga ilmu harus menjadi panduan bagi kehidupan kita ya. Apapun amal kita atau tindakan kita harus dipandi oleh ilmu dan terutama oleh Al-Qur'an ya. Jadi yang memandu kita itu ada Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang jika kita mengikuti petunjuk Al-Quran, insya Allah kita tidak akan tersesat dalam kehidupan kita. Nah, karena itu di Cahaya Al-Quran ini banyak membahas tentang keutamaan Al-Quran ya. Kenapa sangat penting. Baik, untuk hari ini yang akan memimpin doanya Marti. Marti silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai cahaya, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka
wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Marti. Kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas hadis yang baru, yaitu terkait dengan ahli Al-Quran ibarat kasturi yang wanginya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Baik, Bapak bacakan terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an faqra'uhu fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allama faqara'a wa qama bihi kamathali jirabim mahsyuwin miskan tafuhu rihuhu kulla makanin wa mathalu man ta'allamahu faraqada wa huwa fi jawfih kamathali jirabin uqiya ala miskin. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an, faqra'uhu, lalu bacalah. Fa inna, maka karena sesungguhnya masal Al-Qur'ani, perumpamaan Al-Qur'an itu, liman ta'allama, bagi orang yang mempelajarinya, faqara'a, lalu membacanya, wa qama bihi, lalu berdiri dengannya, tapi di sini mengamalkannya, kamatsali jirobin, seperti wadah mahsyuwin yang terbuka, miskan yang penuh dengan minyak kasturi. Tafuhu rihuhu, wangi menyebar atau semerbak menyebar kula makanin ke segala tempat. Wa masalu, dan perumpamaan man ta'allamahu, orang yang mempelajarinya, faraqada, sementara atau tetapi ia tertidur, wa huwa fi jawfihi, sedangkan atau sementara di dalam hatinya ada Al-Qur'an, kama sali jirobin, seperti jirob, wadah ukia yang tertutup, yang penuh ala miskin, penuh kasturi, atau wadah yang penuh dengan kasturi tetapi tertutup. Nah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Nih ya. Hadis ini memotivasi kita ya untuk mempelajari Al-Quran, lalu membacanya, kemudian mengamalkannya. Nah, di sini hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Nah, itu seperti wadah yang terbuka yang penuh kasturi, minyak kasturi ya, wanginya semerbak harum yang menyebar ke segala arah atau segala tempat. Sementara perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran tetapi ia tidur, sementara di dalam hatinya ada Al-Quran, maka itu seperti wadah yang penuh kasturi tapi tertutup. Kan ini hadisnya mudah dipahami ya. Ini perumpamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi kalau orang yang mempelajari Al-Quran
kemudian dia membacanya, kemudian mengamalkannya, itu bisa di ini ya, bisa dirasakan dia mempelajari Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran itu. Kalau ya berada di tengah-tengah, misalkan kita gitu ya, itu harumnya akan terasa wangi. Karena itu diibaratkan dengan wadah yang apa? Wadah yang terbuka yang penuh kasturi. Tapi kalau misalkan orang itu mempelajari Al-Quran tapi tidak membacanya gitu ya, membaca dalam arti tilawah, kemudian tidak mengamalkannya, itu wanginya tertutup gitu ya. Maksudnya di dalam dirinya ada minyak kasturi, tetapi tertutup sehingga tidak tidak wangi, tidak kesemerbakan wanginya itu tidak menyebar gitu ya. Nah, mungkin hadis ini bisa ini ya gampang untuk dipahami. Nah, untuk sekarang kita langsung ke Al-Qur'an ya, sebagai praktek dari hadis ini. Silakan kalian buka Al-Qur'annya, kalian baca ayat-ayat yang kalian sukai gitu ya. Atau silakan baca surat apa aja yang kalian minati, sukai gitu ya. Kemudian cari ayat yang kalian sukai juga ya. Kemudian kalau bisa yang sudah diamalkan. Coba silakan mungkin dari juz amma atau surat-surat yang sudah pernah dibahas di Cahaya Al-Quran yang lain ya, terkait nama-nama surat misalkan, karena di dalamnya ada penjelasan-penjelasan oleh guru, mungkin kalian bisa ini. Tapi yang sudah diamalkan atau juga yang belum diamalkan. Sebagai praktek dari hadis ini. Kalian pelajari, baca, kemudian amalkan ya. Silakan Wati bisa yang sudah dihafal kemarin surat Al-Baqarah misalkan 1 sampai 7 apa yang Wati minati dari ayat yang sudah dihafal itu apa. Yang di rumah juga silakan ya baca Al-Qur'annya. Amir, baca surat apa Amir? Al-Ikhlas. Oke. Bulan baca surat apa? Ar-Rahman. Ada ayat yang paling disukai sama Bulan? Mhm. Belum. Eh. Ada alasan tertentu gak kenapa suka surat Ar-Rahman? Mhm. Di semua ayat atau ayat tertentu? Semua ayat. Oke, silakan dibaca dulu. Kalau Marti, surat apa Marti? Al-Asr. Oke. Apa yang disukai sama Marti dari surat Al-Asr? Mhm. Mhm. Kenapa Marti suka ayat itu? Gimana Marti?
Gimana? Mhm, mhm. Oke. Em, Berarti sudah ini ya bisa memikirkan tentang kebalikannya gitu ya. Terus, berarti itu ada proses berpikirnya. Nah, diharapkan bisa seperti itu juga ya yang lainnya. Jadi ketika membaca itu ada proses berpikir, proses memahami terkait dengan ayat-ayat yang dibacanya. Sehingga ada kesimpulannya. Kemudian apa yang akan dilakukan kita atau kita akan menjadi seperti apa yang seperti yang Marti lakukan ya. Memarti sendiri dari ayat itu udah ada yang diamalkan? Hmm. Nah, untuk ini ya mengerjakan kebajikan yang pasnya itu amal soleh ya. Memang ini tidak mudah untuk amal soleh itu. Nanti kalau lebih dalamnya iman itu yang pernah di ini ya apa Maryam, cahaya di dalam hati ya. Itu tanda orang yang beriman itu ada cahayanya di dalam hati itu. Nah, kemudian dan itu harus didahului oleh taubat. Taubat itu bukan terkait dengan saya berdosa kemudian bertaubat ya. Taubat itu proses yang kontinu terus menerus. Nabi, misalkan, Nabi itu orang yang terjaga ya dari kesalahan-kesalahan. Tapi Nabi istighfar dan bertaubat kurang lebih itu lebih dari 70 kali istighfar. Nah, apalagi kita gitu ya yang punya banyak ini ya kesalahan dan yang kita tidak sadari ketika sholat mungkin kita lupa atau ketika kita jalan mandang yang tidak hak gitu ya, tidak. Nah, itu juga harus ditaubati supaya ini bersih yang di dalam diri ini. Nah, itu iman. Nah, kalau amal soleh nanti terkait dengan bidang yang spesifik ya, bidang yang spesifik. Nanti tiap orang itu kan sudah disampaikan ya, punya potensi, punya keutamaan ini. Dan ini tidak mudah untuk menggalinya. Ini tiap orang harus betul-betul merenungkan, menggali apa keutamaan dirinya. Dilihat dari perjalanan hidup ya, dari sejak kecil sampai sekarang dan terus ya akan sampai menemukan. Nah, ketika mengerjakan bidang itu yang hak gitu, nah itu yang amal soleh ya. Dan kalau ini saling menasihati dalam kebenaran dan juga sabar belum? Belum. Oke. Itu menjadi ini ya semangat bagi Marti dan juga bagi Bapak dan juga bagi yang lainnya ya untuk mengamalkan. Kata ini ada Imam Syafi'i ya, kalau seandainya Al-Quran itu hanya turun ayat surat itu aja gitu ya, itu sudah cukup kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ya tadi inti ya dalam kehidupan itu. Untuk kalau di ayat yang lain ada gini, man amila soliham min zakari wa unsa au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia beriman, maka Allah akan benar-benar memberikan kehidupan dengan kehidupan yang thayyib, yang baik. Nah, thayyib itu yang pas dengan kehidupan kita. Nah, itu kuncinya iman dan amal soleh itu. Tapi tidak mudah ya untuk mencapai itu. Itu yang harus menjadi motivasi bagi kita untuk ini ya. Adapun ini iman itu bukan prerogatif wewenang kita ya, tapi Allah sendiri yang memberikan keimanan. Maka harus memohon kepada Allah gitu ya, agar diberikan keimanan. Mudah-mudahan yang tadi diminati oleh Marti di surat Al-Asr ini menjadi motivasi bagi kita semua juga ya, untuk bisa mengamalkan itu. Kalau Wati, surat apa Wati? Ayat kursi. Kenapa? Berat ini. Ayat kursi kenapa Wati suka? Mhm. Apa? Karena apa? Coba pakai mic-nya. Kurang kedengar. Gimana Wati?
Ya, yang lainnya dibaca ya ayat yang di. Kenapa Wati? Karena memuji Allah. Memuji Allah. Terus? Nah, artinya tapi lupa. Oke. Itu ayat yang ini ya besar, ayat kursi itu. Itu tidak ini juga. Tapi alhamdulillah Wati ini ya sangat suka dan udah hafal Wati juga ayat itu. Nanti bisa distorkan juga ya hafalannya. Adapun kursinya itu sendiri apa yang dipahami sama Wati? Udah sampai ke sana belum? Pernah baca kursi? Kenapa dikatakan ayat kursi? Di sana memang di akhirnya kan ada tentang kursinya ya. Kursi Allah itu sius sama Wati luasnya seperti langit dan bumi ya. Langit-langit dan bumi seperti luas. Itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan diri kita, kita juga punya kursinya. Nah, kursi ini ketika kita tadi menemukan bidang kita gitu ya, kita akan duduk di kursinya itu. Jadi semua ayat itu bisa dikaitkan dengan diri kita ya pelajarannya. Ada makna batinnya, makna lahir. Jadi kalau seseorang sudah di bidangnya, seakan-akan dia duduk misalkan di kursi seperti ini gitu ya. Kalau sudah di bidangnya dia sudah punya walayahnya, tempatnya masing-masing. Nah kalau yang di rumah, apa yang mau berbagi, Sofi misalkan, Sofi surat apa yang dibaca? Oh, Fauzi hadir di sini. Kalau tadi pertemuan pagi enggak? Enggak. Alhamdulillah. Kalau Ahmad baca surat apa Ahmad? Oh, An-Naba. oh An-Naba. Sebentar ini Sofi dulu ya. Sofi Al-Kahfi. Kenapa Sofi suka surat Al-Kahfi? Sofi gimana? Mic-nya apakah bermasalah, Sofi? Oh, gitu ya. Baik. Baik, mungkin Sofi bisa ini ya ditulis di chat ya. Kalau misalkan mic-nya kurang bagus. Kita ada gangguan. Oh, ini sudah. Iya, di sini juga berisik. Apa? Mufasir. Mufasir itu dari fassaro pasti orangnya ya, orang yang menjelaskan Al-Qur'an. Mufasir. Jadi kalau Al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh para ulama, nah itu ada kitab-kitabnya ya, berjilid-jilid terkait dengan penjelasan Al-Qur'an. Nah, itu namanya orang yang menafsirkan mufasir itu. Sementara karyanya itu tafsir. Nah, itu kalau dari zaman dulu sampai sekarang banyak tuh yang menafsirkan ya, zaman klasik, zaman kontemporer hari ini banyak yang menjelaskan Al-Qur'an para ulama itu. Nah, yang ada kitab itu disebut mufasir, karyanya disebut tafsir. Beda dengan hadis. Kalau hadis ada juga yang menjelaskan ya tentang hadis. Itu namanya syarah, syarah hadis, penjelasan hadis. Orangnya yang menjelaskan hadis itu. Beda syarah dengan tafsir. Kalau syarah untuk hadis, penjelasan untuk hadis, kalau tafsir penjelasan untuk Al-Qur'an. Ahmad An-Naba tadi ya. Kenapa suka surat An-Naba, Ahmad? Kalau saya sih waktu dulu kan kena novel ini, lalu pas baca artinya tahu tentang berita besar seperti hari pembalasan
Kurang jelas ya suaranya. Kalau di surat An-Naba itu ayat mana aja yang Hafid sukai? Ahmad Ahmad sukai. Ada ayat khusus yang disukai sama Ahmad? Ayat ini ya. Nah, kira-kira ayat yang mana? Ada nggak Ahmad? Ayat 37. Coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia. Mhm. Kenapa Ahmad suka ayat itu? Allah merupakan, karena yang saya tangkap itu Allah merupakan pemelihara langit dan bumi dan juga beserta isinya, dan juga Dia Maha Pengasih. Oke. Nah, kalau dikaitkan dengan diri Ahmad sendiri gimana? Apakah Allah memelihara Ahmad? Um, Kayak apa? Memelihara sendiri. Mhm. Itu yang memelihara mengatur juga ya. Ya. Kan detak jantung, hati, kemudian apalagi ginjal dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bisa bernapas juga itu dari siapa? Atau siapa Dari yang mengatur? Allah. Jadi kemudian kalau dikaitkan dengan tugas kita kepada Allah terkait dengan yang barusan apa? Ada apa? Ya Allah sudah memelihara kita, sudah mengatur hidup kita gitu ya. Nah, hak kita kepada Allah apa? Eh, yang harus kita lakukan kepada Allah Ta'ala apa? Dengan dipeliharanya diri kita, diaturnya diri kita sehingga bisa menjalani hidup dengan ini ya lebih mudah. Bersyukur kepada Allah dan beribadah. Oke. Dan bersyukur sudah dilakukan sama Ahmad. Bentuk syukurnya seperti apa Ahmad? Seperti sholat, Mhm. ngaji, sedekah. Oke, alhamdulillah. Ya. Terus dikonsistenkan ya dalam bersyukur pada Allahnya. Renungannya juga tadi ya sampai dikaitkan dengan diri sendiri dan kita jadi melakukan sesuatu untuk Allah gitu ya. Tadi bersyukur, beribadah. Kita beribadah nanti bersyukur beda ya dengan adanya perenungan tentang perenungan terkait tadi pemeliharaan alam semesta yang di langit dan di bumi beserta seluruh isinya. Beda dengan yang tidak ada perenungan ya gitu ya. Ibadahnya akan terasa kering, kurang gitu ya. Tapi kalau ada perenungannya, ada pemahamannya, kemudian kita beribadah kepadanya, itu akan terasa bermakna. Ya. Makanya pentingnya di sini mempelajari Al-Quran, kemudian membacanya dan mengamalkannya nanti. Baik, terima kasih Ahmad. Sudah habis ya waktunya. Silakan diteruskan ya baca Al-Qur'annya nanti di rumah di waktu-waktu yang kosong jangan sampai tidak membaca Al-Qur'an ya. Nah, terutama yang sudah dihafal, nah coba baca artinya ayat-ayat yang disukai sering dibaca kalau bisa juga di dalam sholat gitu ya terus dibaca. Bapak juga ayat-ayat yang paling disukai senantiasa dibaca dalam sholat. Itu menjadi motivasi ya bagi diri Bapak gitu untuk terus belajar Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kalian juga bisa ini ya, bisa membaca artinya dari ayat-ayat yang sudah dihafal, kemudian berusaha memahaminya, mengamalkannya. Dan yang paling ini membacanya dalam sholat itu menjadi motivasi dan juga penuh penghayatan. Nanti akan beda, terasa beda ya dalam menjalankan sholatnya. Ketika membaca ayat-ayat yang dihafal, yang sudah dipahami maknanya, dan apalagi sudah diamalkan gitu, itu akan beda. Ya.
Baik, karena waktu yang sudah habis, Bapak tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.